Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin. Waalaikumsalam, Bu Eti. Ya silakan Bu Eti. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran di kelas kami calon guru penggerak ya Bu ya. Calon guru penggerak keberapa nih Bu? Ke-8 insya Allah Bu. Mudah-mudahan ya lancar ya Bu ya. Ya. Amin amin Ibu. Mohon dukungannya ya Bu ya. Insya Allah. Oke Ibu, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Berarti pertanyaannya tentang mengidentifikasi kasus-kasus ya tentang dilema etika atau bujukan moral gitu maksud Bu Eti ya? Iya betul Bu. Memang harus suatu kasus itu harus diidentifikasi Bu. Ya langkah-langkahnya ini bagaimana? Tentu yang pertama itu kita melakukan pengamatan terhadap sikap-sikap ya stakeholder interest sekolah, yaitu siswa, guru, ya kan tentang masalah etika atau moral yang ada gitu. Barangkali ada yang agak menyimpang, ada yang kurang baik. Ya. Itu kita melakukan pengamatan dulu. Gitu. Kesehariannya bagaimana, siswa-siswanya, gurunya. Kan dalam keseharian kita udah kelihatan itu pembiasaan yang baik. Kalau baik, alhamdulillah kita lanjutkan, bagus ya. Kalau yang tidak baik itu yang perlu kita identifikasi masalah. Yang kedua itu tentu kita melihat latar belakang siswa atau guru atau bisa penjaga sekolah, ya stakeholder di sekolah itu bagaimana keluarganya gitu kan, kemudian pendidikannya mungkin kan tentu dalam pemahaman kebiasaan tingkah laku tentu beda ya dari keluarganya yang berpendidikan atau yang biasa-biasa ada ataupun bahkan yang tidak ya mungkin ada yang tidak sekolah gitu. Itu yang kedua Ibu mengidentifikasi seperti itu. Yang ketiga itu tentunya melihat kemampuan dari bisa dari siswa, bisa dari guru di dalam dia mengambil suatu tindakan atau kebiasaan yang kira-kira ini pantas nggak gitu. Itu kan masing-masing kita tuh kan punya pemahaman. Nah, jadi pengetahuan dia tuh kira-kira pantas nggak dia perbuat gitu. Entah itu dalam etikanya dia atau bujukan moral gitu ya. Itu seperti itu. Ada 3 Bu. Pertama melakukan pengamatan, yang kedua melihat latar belakangnya, yang ketiga kemampuan si subjeknya itu. Oke, baik Ibu, setelah kita udah mengadakan identifikasi ya Bu ya, untuk langkah selanjutnya bagaimana Bu cara mengambil keputusan? Nah itu kita lakukan secara musyawarah. Sekolah perlu di dalam ini sekolah ya kita tuh dengan guru, dengan penjaga sekolah, dengan siswa tentu bersama gurunya, apapun yang kita perbuat di kelas itu kita harus ada kesepakatan musyawarah dengan siswa, entah itu donasi kan ada macam-macam ini dengan anak. Dan di sekolah pun juga seperti itu di ruang sesama rekan kerja. Nah kita lakukan selalu bermusyawarah ya untuk mengambil ya keputusan mufakat gitu ya, apa kendala-kendala yang biasa ada atau masalah. Jadi insya Allah kalau dengan musyawarah bisa dipecahkan bersama-sama, ada solusinya. Ya, berarti ada tahap-tahap atau langkah-langkahnya ya Bu ya. Betul. Nah untuk selama ini yang misalnya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema itu seperti apa ya Bu? Yang paling efektif seperti itu? Iya betul. Ya langkah efektif itu yang pertama ya pasti dilalui dengan cara musyawarah. Musyawarah. Tapi musyawarah itu harus dilandaskan kita semua yang ada yang di dalamnya harus mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama untuk mencari solusi ya, bukan mencari mana yang salah, mana yang paling benar, tidak, tapi mencari solusi yang kedepannya seperti apa. Kalau ada masalah, mencari solusi yang terbaik. Jadi itu ada 2 ya. Tadi itu kita duduk secara musyawarah, terus mempunyai dasar pemikiran yang sama untuk mencari solusi gitu. Siap Bu. Terus untuk tantangan nih Bu, kan mesti kan ada tantangan terberat ya Bu ya.
dalam menghadapi pengambilan keputusan itu Oh, iya. tantangan yang terberat apa ya Bu? Sepertinya kan harus Apa namanya saja pemimpin. tantangan ya? Nah, betul, Tantangan betul. kita pasti ada dalam mengambil keputusan. Kan harus mempertimbangkan poin-poin iya, banyak, seperti apa tuh Bu? banyak. Yang paling gitu. Nah, kalau menurut saya Bu Eti itu yang pertama tantangan itu memang bermacam ya. Dalam kita mengambil suatu keputusan pasti ada berbagai kendala tentang tantangan. Ya, pertama mungkin ada rasa karena kita kan dalam mengambil keputusan itu ada rasa kasihan, Betul. kasihan misalnya kepada subjek terhadap orang yang mungkin yang ada masalah ya. Kita bagaimana cara Yang bersangkutan yang ya, bersangkutan ya. mau membuat keputusan untuk dia. Kadang-kadang kita ada rasa didasari rasa kasihan, sebenarnya itu tidak boleh. Kadang-kadang karena kasihan itu jadi membuat kita tuh untuk mengambil keputusan tuh tidak pas gitu. Nah, tetap walaupun mengambil keputusan harus juga ada didasari rasa itu, tapi harus balance gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang tantangan itu ada hubungan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi misalnya kita ada di dalamnya ya, kita harus seorang pemimpin nggak boleh seperti itu, harus netral ya. gitu. Tapi kadang-kadang nama manusiawi ya Bu ya, kadang ada hal yang apa, oh kita gini, ada kadang-kadang tercual gitu. Itu kita harus bisa memanage hati kita Bu. Nah, nggak boleh seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya kalau ada permasalahan gitu ya, entah baik dari anak, siswa ataupun dari guru, kalau ada masalah itu kita kurang informasi, gitu, kurang data. Kenapa dia seperti itu? Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan dengan langsung gegabah menurut pemikiran kita sendiri. Kita harus tanya si A, si B, si C. Akhirnya kita satukan itu pendapat-pendapat, kita cari juga, kita telaat, kita teliti, gitu, amati. Nah, baru kita ambil keputusan. Harus ada kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi antara kita sama guru. Nah, informasi-informasi itu kita butuhkan. Terus yang terakhir tentu pengalaman. Pengalaman ya, namanya kita suatu misalnya pimpinan gitu. Dengan misalnya kita menjadi pimpinan yang baru dengan pimpinan yang lama, yang sudah lama gitu, tentu ada perbedaan. Nah, dari pengalaman mungkin kalau ya kita masih guru masih banyak belajar Bu. Nah, itu nggak boleh merasa puas, harus terus belajar dengan banyaknya pengalaman waktu itu adalah sebagai guru kita. Jadi insya Allah gitu ya, lama-lama ada masalah satu kita pecahkan bersama, musyawarah mufakat, ada masalah lagi gitu, kita pecahkan dengan lambatnya waktu, kita menjadi orang yang kuat. Jadi mudah-mudahan bisa memutuskan segala keputusan dengan yang baik dan jernih ya, atas kita kolaborasi sesama guru gitu. Jadi nanti ada keputusan yang berpihak, ya maksud saya tidak berpihak kepada siapapun gitu, tapi akan mengarah ke jalan yang kebenaran gitu ya. Betul. Sebagai pertanyaan terakhir ya Bu, jika ada misalnya ada suatu masalah nih Bu, menurut Ibu masalah itu harus diselesaikan nanti atau dalam waktu yang dekat Bu? Nah, seperti masalah Bu. Kalau ada masalah itu kita nggak boleh dibiarkan berlarut. Sebenarnya masalah itu harus kita cepat tangani, tapi kita juga jangan ceroboh gitu. Emang kadang-kadang masalah itu tidak bisa hari tersebut kita selesaikan karena bisa membawa keputusan yang kurang pas. Diperlukan informasi tadi kan membutuhkan informasi, pengamatan. Nah, itu kan membutuhkan waktu, tapi jangan berlarut-larut. Nah, nanti masalah bukan terselesai malah jadi luas gitu. Gitu berarti. Ya, baik Bu Eva, ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kita berbincang ya Bu, ya. nanti misalnya ada masalah di saya atau ataupun masalah di teman saya dapat saya atasin ya Bu ya. Insya Allah gitu ya. Ibu berdoa Bu Eti selalu lancar urusan mengikuti pelatihan penggerak ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi guru yang dicintai. Amin. Dan apa yang dicita-citakan itu akan tercapai sukses. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Betty. Terima kasih Bu Eva. Iya sama-sama.